Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Minarti dari kelas 2 MPIA 2 akan menjelaskan materi tentang konsep akal dan hati. Hati menurut Al-Ghazali, hati atau qalbu dikenal dengan qalb dalam bahasa Arab. Penggunaan istilah hati ini memang terkesan tumpang tindih dengan istilah jantung. Karena dalam bahasa Inggris istilah qalb lazimnya diterjemahkan dengan heart atau jantung dan bukannya liver. Akal menurut Al-Ghazali merupakan salah satu substansi material yang menunjuk esensi manusia. Akal adalah sesuatu yang halus yang merupakan hakikat manusia, sama dengan al-qalb yang berbeda hanya namanya saja. Bahkan akal adalah entitas jiwa yang terlibat dengan inteligensia, yang dalam hal ini ia bisa juga disebut dengan intelek. Adapun fungsi akal dan hati, tujuan diciptakannya manusia tiada lain adalah untuk menyembah Tuhan. Hal ini membutuhkan konsekuensi adanya iman kepadanya. Iman hanya bisa datang dengan adanya hidayah dan kesiapan hati menerima hidayah. Bagaimana hati manusia akan sanggup dan siap menerima hidayah sedangkan dia tidak mengenal Tuhan? Maka dalam proses mengenalkan Tuhan kepada manusia, diutuslah para rasul untuk menyampaikan wahyu Tuhan kepada manusia. Namun selain itu, Allah juga membekali manusia akal yang berpotensi membenarkan wahyu dan hati yang berpotensi untuk mengenalnya atau ma'rifah. Di dalam hal menemukan kebenaran inilah terletak fungsi jiwa manusia yang diwakili kognisi spiritual yang bernama hati. Karena memang inilah maksud diciptakannya hati bagi manusia, yaitu untuk mengetahui dan mengenal Allah. Kalau dilihat dari fungsi ini, posisi antara hati dan akal adalah sama, yaitu fakultas yang bisa mengetahui, di mana fungsi hati yang lain adalah diberi kemampuan melihat secara batin, yang menurut Al-Ghazali juga disebut penglihatan. Kalau tidak mampu melihat maka dinamakan buta atau buta mata hati. Adapun kita masuk kepada relasi akal dan hati. Pandangan Al-Ghazali terhadap realitas akal dan hati sejatinya bisa dikatakan merupakan representasi pandangan Islam secara keseluruhan terhadap entitas jiwa manusia. Pandangan ini tidaklah berlebihan, mengingat argumentasi beliau berdasarkan Al-Quran dan hadis serta pengalaman beliau dalam intelektual dan spiritual sebagai seorang faqih, mutakallim, filsuf sekaligus sufi. Al-Ghazali bersikap adil dalam memperlakukan peran akal dan hati. Maka maksud relasi antara dua fakultas ini adalah pengoptimalan peran keduanya dengan memahami fungsi dan batasan-batasan. Adapun perbedaan antara akal dan hati, akal maupun hati adalah satu entitas yang sama, namun kedua istilah ini mempunyai karakteristik yang membedakan satu sama lain. Hati juga menerima kebenaran, namun dalam urusan spiritual, sedangkan akal terbatas dalam urusan inteligensia. Ketika akal hanya berurusan dengan persoalan rasional empiris, hati lebih menekankan pada sisi rasional, emosional, spiritual untuk memahami fenomena alam dan ayat-ayat Allah. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.